Jessie itu sedang membeli sekop, seperti sedang mau mengubur seseorang gitu guys. Nah, sampai akhirnya pada 5 Desember ketika Jessie baru sampai di hotel, ia melihat beberapa polisi lalu dengan cepat ia langsung kayak berbalik arah gitu dan berjalan menjauhi hotel. Polisi yang melihatnya langsung mengejar Jessie dan menginterogasinya. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette dan hari ini kita akan membahas kisah yang benar-benar serem banget, misteri di kamar 308. Katanya di dalam situ ada seorang cowok yang gila banget yang melakukan tindakan yang ngilu banget deh guys. Tapi dia itu mencari korbannya dari aplikasi kencan. Wow, agak-agak serem ya bagi kalian yang main-main aplikasi kencan. Harus berhati-hati ya mulai dari sekarang. Jadi belakangan ini aplikasi kencan memang kayak lagi marak-maraknya banget lah, populer gitu ya guys. Beberapa orang menggunakan aplikasi tersebut dan bener aja ada yang mendapat pujaan hati yang bener-bener baik gitu guys. Nah, tapi lain ceritanya sama gadis cantik ini bernama Grace Millen. Grace Millen seorang wanita yang berasal dari kota kecil bernama Wickford, Essex di Inggris, yang terbunuh oleh pasangan yang dia temui melalui salah satu aplikasi dating online tersebut. Grace Amy Rose, dia itu lahir di Essex, Inggris 1996. Jadi gadisnya waktu itu tuh masih berusia 21 tahun saat itu. Adalah anak termuda dari pasangan David dan Gillian Millen. Dia punya kakak laki-laki bernama Michael dan Declan. Nah, jadi si Grace ini sebelum masuk ke dunia kerja, dia baru lulus, dia memutuskan untuk traveling dulu nih ke Amerika Selatan. Ia berencana untuk mengunjungi Argentina dan Kolombia selama 6 minggu sebelum dia pergi ke New Zealand untuk kerja. Jadi Grace itu sangat bersemangat banget nih sama kerjaannya, sama jalan-jalannya, pokoknya dia orangnya ceria banget. Sampai pada tanggal 19 November, Grace sampai di New Zealand dan melanjutkan perjalanan ke Auckland. 11 hari kemudian dia menginap ke sebuah hostel gitu, khusus traveler bernama Auckland Based Backpackers. Lalu pada tanggal 1 Desember, sehari sebelum ulang tahunnya, ini yang terjadi. Grace meninggalkan hotel pukul 6 sore dan pergi ke pusat kota untuk bertemu dengan seorang pria berusia 28 tahun yang ia kenal melalui Tinder bernama Jess Kempson. Mereka berencana untuk bertemu di sebuah restoran burger sekaligus bar bernama Sky Tower. Di tengah pertemuan mereka, Grace mengirimkan pesan ke temennya nih. Katanya, I click with him so well. Jadi kayak menandakan Grace itu benar-benar cocok banget nih sama pria yang dia temuin di aplikasi kencan online tersebut guys. Dia bilang ke temennya seperti itu. Lalu keesokan harinya pada tanggal 2 Desember, berarti Grace itu berulang tahun dong. Tapi di hari ulang tahun yang ke-22, keluarga dan teman-temannya ngirimin dia pesan, tapi dia itu nggak balas sama sekali. Padahal tipe Grace itu, dia itu kalau jalan-jalan selalu kirimin foto, apalagi kalau dia ulang tahun dia selalu balasnya cepet karena dia suka banget sama ulang tahunnya dia gitu. Kayak tipe-tipe yang kayak kita ulang tahun ya pingin banget nggak sih ngeliat siapa aja yang chat kita gitu. Tapi tidak seperti biasanya, Grace itu tidak merespon satu pesan dari keluarganya atau temannya sekalipun. Dan kakak Grace itu mengaku kalau misalkan Grace itu aneh banget, nggak biasa Grace seperti ini, berarti ada sesuatu yang terjadi sama Grace. Dia udah yakin kalau misalkan Grace itu kenapa-napa nih pasti. Nah, pada 5 Desember, orang tuanya pun mulai melapor kepada polisi Auckland bahwa Grace telah menghilang. Polisi kemudian pergi ke hostel tempat Grace menginap dan mengkonfirmasi Grace itu belum kembali sejak 1 Desember dia pergi sama cowok yang tadi itu. Nah, untungnya tidak butuh lama bagi detektif untuk melacak keberadaan Grace. Pada pukul 9.41 malam terlihat di CCTV Hotel City Life bersama Jess, ya seperti yang kita tahu dia bersama dengan cowok yang dia temuin di kencan online-nya itu adalah hotel tempat Jess tinggal, tepatnya di kamar nomor 308. Jadi si Grace itu dibawa sama Jess ke hotelnya Jess, tetapi setelah itu Grace tidak pernah terlihat meninggalkan hotel tersebut sejak saat itu. Lalu siapa Jessie Kempson ini? Jessie lahir di Wellington. Ia telah beberapa kali pindah ke setelah orang tuanya bercerai dan kemudian dia dibesarkan oleh kakeknya. Teman-temannya mengenal dia sebagai Jessie sebagai seorang pembohong dan telah beberapa kali dipecat karena kebohongannya dia. Jadi ya image-nya dia kurang bagus gitu lah guys. Keesokan harinya pada tanggal 2 Desember, tepat di hari ulang tahun Grace, Jessie terlihat meninggalkan hotel dan pergi membeli sebuah koper besar. Aneh banget gak sih? Grace nggak keluar, dia malah beli koper besar dan beberapa pembersih. Ia juga terlihat pergi ke sebuah perusahaan rental dan menyewa mobil Toyota merah.
Beberapa jam kemudian, Jessie menemui wanita lain yang ia kenal juga lewat aplikasi kencan online. Nih orang ngumpulin cewek atau gimana? Curiga kan? Nah, wanita tersebut mengaku tidak nyaman setelah bertemu dengan Jessie karena Jessie membicarakan tentang kayak mengubur tubuh seseorang dan tentang teman-temannya yang merupakan petugas polisi. Cewek itu merasa ini cowok kok aneh banget, akhirnya menolak untuk ikut sama Jessie. Mungkin Jessie pengen bawa dia ke kamar 308 lagi kali ya. Nah, setelah pertemuan tersebut, Jessie akhirnya kembali lagi nih ke Hotel City Life tempat ia tinggal sambil membawa mesin pembersih karpet yang ia pinjam dari staf hotel dengan alasan dia itu menumpahkan wine di karpetnya. Pukul 8.30 malam, Jessie membawa 2 koper menggunakan troli hotel dan memasukkannya ke dalam mobil Toyota yang ia sewa. Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi terlihat di CCTV, si Jessie itu sedang membeli sekop seperti sedang mau mengubur seseorang gitu guys. Nah, sampai akhirnya pada 5 Desember ketika Jessie baru sampai di hotel, ia melihat beberapa polisi lalu dengan cepat ia langsung kayak berbalik arah gitu dan berjalan menjauhi hotel. Polisi yang melihatnya langsung mengejar Jessie dan menginterogasinya. Meskipun Jessie menyangkal semua yang telah terjadi, namun polisi tetap meriksa seluruh ruangan di kamar nomor 308 ini tempat Jessie tinggal. Dan meskipun Jessie telah membersihkan noda darah dari Grace, akhirnya polisi menemukan ada juga darah dari Grace dan benar-benar berarti si Jessie yang membunuh Grace. Keesokan harinya Jessie lalu mengaku bahwa ia dan Grace itu mau melakukan hubungan intim, tapi si Grace itu katanya minta Jessie itu untuk mencekik Grace. Jadi karena dia itu mencekik-cekik aja, nggak sengaja katanya Grace itu meninggal. Nggak sengaja kecekik sama si Jessie. Akhirnya karena si Jessie itu udah panik banget, Jessie ingin mengubur mayat Grace untuk mengumpetin semuanya karena dia benar-benar takut banget. Tapi anehnya, katanya kan dia panik banget, tapi dia sempat-sempatnya memotret tubuh Grace ketika meninggal dan menjualnya di sebuah website dewasa. Itu kan gila banget gitu guys. Ini orang udah meninggal, lo masih sempet-sempetin ngejual foto dia lagi tanpa busana gitu. Nah, berdasarkan pengakuan Jessie, polisi kemudian menelusuri taman tempat Jessie mengubur mayat Grace dan menemukan sebuah tubuh Grace berjarak 10 meter dari jalan raya. Hingga akhirnya pada 22 Desember 2019, Jessie dinyatakan bersalah atas pembunuhan Grace Millen dan dijatuhi hukuman minimal 17 tahun penjara. Oh my god, itu kayak kasihan banget ngeliat si Gracie. Dia mempunyai mimpi, dia pengen jalan-jalan, malah ketemu sama satu cowok yang gak dia kenal di aplikasi kencan. Dia dibawa ke hotel dan akhirnya semua masa depannya dia hilang begitu aja di tangan cowok jahat ini. Atas laporan tersebut, pada November 2020, Jessie kembali diadili atas tuduhan pemerkosaan dan ancaman pembunuhan ternyata terhadap 2 wanita. Jadi mantannya Jessie juga bilang kalau misalkan dia pernah diancam mau dibunuh sama Jessie kalau dia nggak mau berhubungan seksual sama si Jessie. Jadi Jessie itu memang kayak rada-rada banget. Dan akhirnya tambahan hukuman penjara lagi selama 11 tahun. Tragisnya pada bulan yang sama, ayahnya Grace meninggal setelah bertarung melawan penyakit kanker yang dideritanya. Aku nggak bisa bayangin jadi mamanya Grace, apa yang ia rasakan itu kayak bertubi-tubi kesakitan yang ada dalam hatinya itu kayak ini juga baru-baru banget terjadi. Semoga keluarganya makin semangat, semoga Grace dan ayahnya tenang di sisi Tuhan. Oke guys, sekian dulu dari aku kisah mengenai Grace Millen. Kalau misalkan kalian mau kisah-kisah yang lebih seru lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. Aku sebelumnya minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye!